Welcome to Black Hole Spoiler. Bab 7. Gerbang 9 Saint Iblis. Pemimpin bagian Nefu memimpin ketiganya ke ruang pertemuan berukuran sedang. Ruangan seperti itu hanya digunakan untuk menjamu tamu yang tidak terlalu penting. Untuk acara yang berpengaruh seperti pernikahan antara dua sekte, Gerbang 9 Saint Iblis membiarkan seorang pemimpin bagian saja yang mengurus negosiasi. Tidak hanya itu, kesopanan yang mereka tunjukkan juga sama untuk tamu biasa. Sehingga terlihat jelas bahwa mereka tidak terlalu menekankan acara tersebut. Setelah menempatkan para tamu di area istirahat mereka, pemimpin bagian Fu berbicara dengan bahasa yang berbunga-bunga tanpa ketulusan dan dengan cepat pergi. Pelindung Mo secara mental siap untuk kekurangan keramahan, jadi dia tidak marah, hanya serius. Pemimpin bagian Fu langsung menuju ke tempat perlindungan dalam sektenya, setelah membantunya menyelesaikan kelompok pelindung Mo. Mendekati sebuah kuil kuno, dia bertemu dengan seorang tetua. Tetua itu mengambang di udara dan lingkaran cahaya surgawi berada di atas kepalanya. Sementara itu berputar tanpa henti. Setiap helai kebenaran dunia yang mengambil bentuk fisik terlihat menutupi tubuhnya. Tidak ada yang sebanding dengan tekanannya. Seorang dewa tampaknya ada di antara mereka. Bagaimana murid utama dari sekte kuno dupa pembersihan? Suara gemuruh tetua ini menghantam sekeliling. Tetapi suara yang menanamkan rasa takut ke dalam hati orang ini hanya bisa didengar di dalam kuil. Saat berada di luar, pemimpin bagian Fu sangat arogan dengan gelarnya sebagai pahlawan bernama. Namun dia hanya bisa gemetar ketakutan sekarang. Dia berlutut dan berbicara. Tetua yang terkasih, itu hanyalah seekor semut. Seorang manusia biasa. Seorang bocah muda yang bodoh dan sombong yang tidak layak untuk didiskusikan. Aku mengerti. Pergilah. Suara gemuruh terdengar lagi. Itu mampu menanamkan rasa takut pada orang lain bahkan ketika mata si tetua tertutup. Pemimpin bagian Fu dengan sopan membungkuk sekali lagi dan dengan hati-hati meninggalkan kuil. Tubuhnya berkeringat setelah pergi. Dia hanya seorang pemimpin bagian. Jadi dia tidak memiliki kualifikasi atau status untuk bertemu dengan seorang tetua. Bahkan seorang bangsawan kerajaan perlu dipanggil sebelum mereka bisa mendapatkan kehormatan itu. Setelah pemimpin bagian Fu pergi, tetua mulai berbicara dengan orang lain di kuil yang kosong. Memilih manusia dengan fisik fana, roda kehidupan fana, dan istana takdir fana untuk menjadi murid utama. Sekte kuno dupa pembersihan. Ini benar-benar memalukan untuk teknik kaisar dari Kaisar Abadi Mingren. Ada kemungkinan besar mereka masih tinggal di sekte itu. Suara misterius dan mulia terdengar di udara. Tetua melanjutkan. Yang mulia, selama teknik Kaisar Abadi Mingren tetap ada, hanya masalah waktu bagi kita untuk mendapatkannya dalam satu gerakan. Manusia fana itu tidak layak untuk keturunan kita. Suara misterius itu tetap diam. Begitu pula tetua. Jika ada penonton, mereka akan terkejut dengan kemunculan Raja Iblis. Kita harus tahu bahwa Raja Iblis adalah karakter yang sangat berbahaya. Legenda menyatakan bahwa asal dan bentuk aslinya sangat hebat. Sekte di bawah kepemimpinannya menjadi semakin bersinar. Tidak ada yang bisa menggoyahkan kekuasaan tiraninya. Di dalam negeri sapi tua, tidak ada yang berani menentang pemerintahan surgawinya. Pelindung Mo tetap duduk dalam keheningan, tetapi Nano Wairen dengan sengaja melarikan diri dari ruangan yang menyiksa dengan suasana yang tidak nyaman. Sementara itu, Li Jie telah pergi ke kamarnya sendiri. Dia mulai berlatih teknik pisau ganda tak terlihat, tanpa membuang waktu sedetik pun. Dia ingin menanamkan teknik itu ke dalam tubuhnya dan pikirannya. Li Jie selama bertahun-tahun telah belajar bahwa memahami kebenaran termasyhur di balik suatu teknik adalah satu hal, tetapi hal lain untuk mencapai puncak. Sebenarnya manfaat mereka adalah aspek lain. Bahkan seorang jenius tak tertandingi dengan pengetahuan luas tentang hukum merit Kaisar Abadi tidak dapat melakukannya tanpa tingkat latihan yang menyiksa. Kedua bilah itu meninggalkan tangan Li Jie dan dengan anggun terbang di udara seperti sepasang sayap kupu-kupu. Mereka
bersilangan satu sama lain beberapa kali sebelum akhirnya kembali ke tangan Li Jie. Dia telah berlatih gerakan khusus ini berkali-kali, tetapi tetap saja ada kekurangan. Sungguh permainan pedangnya sempurna. Kakak pertama sangat rajin. Aku sangat malu membandingkan diriku dengan usaha besarmu. Pada detik ini, Nan Huairen masuk ke kamar. Ada remaja lain di sampingnya. Nan Huairen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan penyesalan. Dia benar-benar menghormati upaya sungguh-sungguh Li Jie. Sangat disayangkan bahwa bakat bawaannya sangat mengecewakan. Untuk mencapai puncak, seseorang tidak boleh berhenti memperbaiki diri, kata Li Jie sambil menyarungkan pedangnya. Meskipun dia berkeringat dan lelah, postur dan ekspresinya tetap tenang. Nan Huairen dengan hormat tersenyum. Aku akan mengingat kata-kata ini dan berusaha untuk meningkatkan diriku juga. Dia kemudian memperkenalkan pemuda yang berdiri di sampingnya. Ini adalah kakak Zhang, teman baikku. Nan Huairen memiliki bakat yang bagus, tetapi dia tidak bisa dianggap jenius. Namun dia berbeda dari masternya. Kemampuannya untuk bersosialisasi memungkinkannya untuk jaringan yang sangat besar. Dia punya teman di mana-mana. Murid Zhang ini sangat mirip, tetapi di matanya, seorang manusia seperti Li Jie tidak layak dihormati. Dia menganggukkan kepalanya ke arah Li Jie karena hubungan dengan Huairen. Baginya, teknik bela diri apapun yang dipraktekkan Li Jie tidak ada artinya. Ini adalah pertama kalinya kakak pertama mengunjungi gerbang 9 Saint Iblis. Jadi bagaimana kalau kita berjalan-jalan agar kau terbiasa dengan pemandangan? Li Jie tiba-tiba teringat sesuatu. Jadi dia tersenyum dan menjawab, tentu. Nan Huairen berbalik ke murid bernama Zhang. Saudara Zhang, kali ini kami harus memaksamu. Saudara Nan, kau terlalu pendiam, kata murid Zhang tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya. Meskipun dia tidak mau, dia tidak ingin merusak persahabatan mereka. Bagaimanapun, dia tidak punya keinginan untuk mengambil rute yang indah dengan Li Jie. Gerbang 9 Saint Iblis adalah tuan rumahnya. Jadi mereka harus membawa Li Jie berkeliling untuk mempromosikan hubungan mereka secara positif. Namun, karena mereka tidak menganggap Li Jie layak, kesopanan dan aturan itu dikesampingkan. Sementara murid Zhang memimpin mereka di sekitar tempat itu, dia hanya berbicara dengan Nan Huairen dan memperlakukan Li Jie seolah-olah dia tidak ada di sana. Kehadiran mereka menciptakan banyak keributan di antara para murid. Bukankah itu murid utama sekte tua itu? Dari kejauhan, seorang murid mengerutkan kening setelah melihat bahwa Li Jie hanyalah manusia biasa. Murid lain dari sekte itu dengan sinis tertawa. Sekte kuno Dupa Pembersihan hanyalah lembaga kelas 2. Jika bahkan seorang manusia bisa menjadi murid utama mereka, posisi ini tidak bisa dianggap apa-apa selain tidak berharga. Seorang manusia ingin menikahi senior Li. Sumpit busuk menginginkan mangkuk emas. Mengapa tidak melihat cermin untuk melihat betapa rendahnya dirinya? Li Xuangyan adalah keturunan utama dari gerbang 9 Saint Iblis. Tidak hanya dia berbakat dalam bakatnya, dia juga sangat cantik. Bakat muda yang tak terhitung jumlahnya di sekte memiliki dia sebagai keinginan rahasia mereka. Banyak jenius dari warisan lain berusaha mendekatinya, dapat membentuk garis dari satu ujung negara ke ujung lainnya. Dan satu hal yang sama-sama mereka miliki adalah keinginan untuk meludahi wajah Li Jie karena begitu tak tahu malunya dia. Murid Zhang bahkan lebih malu. Dia bisa melihat permusuhan di mata teman-temannya. Dia mulai berjalan lebih cepat untuk menjaga jarak dengan Li Jie, dan akhirnya meninggalkannya. Namun Li Jie tampaknya tidak memperdulikan tindakannya. Dia melanjutkan dengan langkahnya sendiri dan dengan tenang, tanpa beban saat dia menyerap pemandangan surgawi dari gerbang 9 Saint Iblis. Nan Huairen sungguh-sungguh mengingatkan Li Jie. Kakak pertama, kau harus hati-hati. Banyak orang yang merayu tunanganmu dan mereka tidak akan segan-segan membuat masalah bagimu. Li Jie dengan tenang menjawab, ini hanya seorang gadis. Tidak perlu keributan seperti ini. Dia telah melihat banyak wanita cantik yang menghancurkan negara. Jadi dia tidak mengingat calon tunangannya. Itu hanya masalah kecil baginya. Tanpa sadar mereka mencapai tempat pelatihan sekte tersebut. Ini adalah tempat di mana semua murid bisa masuk. Begitu seseorang berada di dalam, mereka akan benar-benar merasa kecil dibandingkan dengan panggung pertempuran raksasa.
Mereka seperti semut di atas bukit besar. Sekian dulu untuk episode kali ini. Jika kalian suka dengan Emperor Domination, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.